Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Eh, Kami dari kelompok 7, kelas manajemen teknologi inovasi kelas B yang beranggotakan saya, Dimas Eko Prasetyo, dan Mas Rizky Abdul Malik, akan mempresentasikan terkait proposal proyek kelas kami yang berjudul Pengembangan Digitalisasi Pengelolaan Alat Berat Menggunakan Pendekatan Design Thinking. Next, Mas. Baik. Untuk yang pertama, bab 1 kami berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, serta sistematika penelitian. Yang pertama, terkait latar belakang. Eh, ada dua hal yang melatar belakangi penelitian kami, yaitu pengembangan bisnis perusahaan. PT WKI sebelumnya bergerak pada bisnis investasi energi seperti pembangkit listrik mini hidro dan fabrikasi baja. Namun saat ini mulai mengembangkan lini bisnis jasa konstruksi kecil, pertambangan, dan penyewaan alat berat. Saat ini alat yang sudah dikelola PT WKI cukup besar, yaitu sejumlah 1.316 alat. Dalam proses pengelolaan alat berat, PT WK ini mengalami beberapa masalah dalam proses pengelolaannya, yaitu yang pertama, evaluasi kegiatan operasional tidak dapat dilakukan secara cepat atau tidak bisa dilakukan secara real time. Yang kedua, akurasi data rendah dan human error. Tiga, evaluasi produktivitas dan utilitas itu tidak bisa dilakukan secara cepat juga. Dan yang terakhir, pengendalian biaya maintenance tidak bisa maksimal. Nah, selanjutnya rumusan masalah kami ada satu, bagaimana dapat melakukan pengelolaan alat berat secara real time agar proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat. Bagaimana menganalisis proses bisnis PT WKI menggunakan metode yang tepat. Dan yang terakhir, yang tiga, bagaimana desain sistem informasi yang akan digunakan untuk memonitor alat berat yang sedang beroperasional di PT WKI. Tujuan penelitian kami, satu, mengidentifikasi metode pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan untuk meningkatkan kinerja operasional alat berat. Dua, menganalisis proses bisnis PT WKI saat ini dengan menggunakan bisnis model kanvas. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi desain pengelolaan alat berat menggunakan metode design thinking dan framework analisis. Selanjutnya, Mas, untuk manfaat penelitian, kita bagi dari dua, yaitu akademis dan praktis. Untuk manfaat akademis, dampak bagi akademisnya adalah peneliti dapat mengimplementasikan metode bisnis model kanvas, design thinking, dan framework analisis. Serta dampak praktisnya, pengelolaan alat berat dapat dilakukan secara real time, dapat mengevaluasi terhadap produktivitas dan utilitas alat berat secara real time, sehingga dapat mengendalikan juga biaya maintenance di PT WKI. Next, untuk ruang lingkup penelitian, dilakukan studi kasus pada inovasi pengelolaan alat berat yang digunakan di PT WKI. Metode yang digunakan untuk menganalisis proses bisnis dari PT WKI menggunakan bisnis model kanvas, pendekatan design thinking, dan framework analisis. Untuk sistematika penelitian, kita mulai dari bab 1, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 ada analisis dan pembahasan, serta bab 5 nantinya kesimpulan dan saran. Next, akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Dimas untuk kesempatannya. Untuk dari bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang akan meliput, di dalamnya itu ada tinjauan pustaka mengenai design thinking, bisnis model kanvas, alat berat, maintenance, dan Internet of Things. Design thinking sendiri, menurut Kelly and Brown, itu merupakan salah satu bahasa universal untuk bisa memvisualisasikan sebuah bisnis model kanvas sehingga itu bisa dikembangkan atau dirubah. Kemudian untuk langkah-langkah dari proses design thinking itu ada 5. Yang pertama itu adalah fase empati, kemudian tahap pendefinisian, kemudian fase ide, tahap pembuatan prototipe, dan juga tahap pengujian atau tes. Kemudian untuk bisnis model kanvas, menurut Osterwilder dan Wigner di tahun 2010 menjelaskan bahwa bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 blok bangunan bisnis,
yang dimana di sini itu bisa memvisualisasikan model bisnis sebuah perusahaan. Adapun bagian dari bisnis model Canvas tersebut meliputi yang pertama itu ada customer segment, value proportion, channels, customer relationship, revenue stream, kemudian key resource, key activities, key partnership, dan juga cost structure. Kemudian selanjutnya itu untuk alat berat. Menurut Rostiansi di 2019, alat berat merupakan kendaraan-kendaraan besar yang umumnya terbuat dari baja dan logam lainnya dan berfungsi untuk memudahkan pekerjaan membutuhkan tenaga besar yang tidak mungkin dilakukan oleh tenaga manusia. Alat berat tersebut merupakan faktor penting pada suatu proyek, terutama proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala besar. Untuk jenis-jenis alat berat yang umum digunakan pada suatu proyek atau pertambangan itu ada ekskavator, dozer, highway truck, dan juga loader. Kemudian untuk maintenance, menurut Asauri di tahun 2002, maintenance atau pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau merawat mesin-mesin pabrik ataupun mesin lainnya, termasuk mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan sehingga tercapai suatu keadaan proses produksi yang optimal dan sesuai dengan yang direncanakan. Berikut merupakan jenis-jenis kebijakan maintenance. Untuk yang pertama itu ada preventive maintenance. Jadi merupakan kegiatan maintenance yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan pada mesin atau pada sebuah alat. Kemudian yang kedua itu ada predictive maintenance. Menurut Ebeli, predictive maintenance adalah kegiatan maintenance yang dilakukan setelah terdapat gejala-gejala atau kondisi di mana suatu mesin mengalami kemunduran fungsi. Kemudian yang ketiga itu ada corrective maintenance. Menurut Ausauri lagi, corrective maintenance adalah maintenance yang dilakukan setelah suatu mesin mengalami kerusakan sehingga harus diperbaiki atau diganti. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT dapat digambarkan sebagai sebuah sekumpulan hal yang saling berhubungan melalui web atau internet. Hal-hal di sini bisa berupa label, sensor, orang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sensor IoT dapat dimanfaatkan untuk menyaring keadaan macam-macam sehingga keadaan tanah tetap bisa diperiksa selama 24 jam atau dapat diperiksa secara real time. Selanjutnya, Mas, untuk metode penelitian. Untuk metode penelitian, kami akan memulai penelitian dengan flowchart sebagai berikut, yang akan dimulai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian studi literatur, pengumpulan data dengan kuesioner, kemudian analisis data dengan design thinking dan framework analisis, kemudian juga ada pengembangan fitur tambahan, dan juga pembuatan prototype interface, kemudian pengujian dari prototype tersebut sehingga mendapatkan feedback, kemudian hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran sampai selesai. Untuk metodologi penelitian, jenis penelitian metode dalam riset ini menggunakan teori dari David Kelly dan Tim Brown, yaitu dengan metode kualitatif dengan analisa secara deskriptif. Untuk partisipan penelitian sendiri, dalam penelitian ini melibatkan partisipan yang berasal dari pihak internal PTWKI dan eksternal yang bisa diakses dashboard aplikasi. Untuk metodologi penelitian, teknik pengumpulan data berupa hasil kuesioner dengan mengacu pada kriteria design thinking. Kemudian untuk metode analisis data, data yang didapatkan akan dilanjutkan penggambaran kriteria design thinking dan dimasukkan ke dalam blok BMC untuk kemudian ditentukan hasil solusi penerapan masalah yang ditemukan pada penelitian. Baik, masuk ke design thinking untuk inovasi yang dimulai dari empathize. Dalam fase ini, kami melakukan penelitian dengan menganalisis masalah yang dialami dalam sistem pengelolaan alat berat yang saat ini sudah berjalan dengan cara kuesioner. Nah, untuk list pertanyaan kuesionernya itu terdiri dari ada 8 pertanyaan sebagai berikut. Kemudian untuk design thinking untuk inovasi dari segi define, berikut merupakan bisnis model Canvas dari PTWKI, aktivitas untuk aktivitas penggunaan dan penyewaan alat berat. Jadi di sini untuk customer segment dari PTWKI itu adalah perusahaan konstruksi, perusahaan tambang, penyewa alat berat. Kemudian untuk cost structure-nya itu
ada dari biaya pembelian alat baru, kemudian biaya operasional alat berat, dan biaya maintenance alat berat. Untuk revenue stream-nya itu didapatkan dari penyewaan alat berat, kemudian pendapatan usaha dari proyek yang dijalankan. Dan key activities dari PTWKI itu sendiri itu adalah operasional alat berat dan juga maintenance alat berat. Selanjutnya, dalam fase define masih. Dalam fase ini, masalah yang sudah diketahui melalui hasil kuesioner kepada operator alat berat dan pelaksanaannya sudah diketahui, namun diperlukan untuk pendefinisian agar mudah dipahami. Berikut untuk masalah-masalah yang ada pada sistem pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan. Dari kuesioner tersebut, itu responden 40% itu merasa bahwa tidak setuju dengan sistem pelaporan maintenance alat berat yang saat ini sudah berjalan, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu masih belum efektif. Dan juga untuk 51% dari responden itu beranggapan merasa bahwa inovasi dari digitalisasi dalam sistem pelaporan maintenance itu perlu dilakukan. Kemudian selanjutnya dari Design Thinking for Innovation dari masih Define untuk framework analisis dari aktivitas pengelolaan alat berat. Untuk pengelolaan alat berat itu kami lakukan analisa dengan framework. Yang pertama dari masalah investigation of the situation. Jadi operator dan pelaksana memerlukan respon yang cepat dari officer dan middle management. Kemudian untuk perspektifnya, pemilihan metode distribusi informasi dari operator dan pelaksana ke officer dan middle management. Kemudian analisis of needs-nya, yaitu distribusi informasi secara real time. Kemudian evaluation of option-nya, pengembangan sistem monitoring existing dengan penambahan GPS system dan fuel sensor. Sehingga untuk definition of requirement-nya, dashboard monitoring baru untuk mempercepat pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya dari Mas Dimas. Oke, baik Mas Rizky, terima kasih izin melanjutkan. Jadi untuk IDEAT dalam fase ini untuk memecahkan masalah tersebut dari berbagai perspektif yang sudah dijelaskan Mas Rizky sebelumnya, dirumuskan perbaikan sistem dalam proses pengelolaan alat berat di PTWKI dengan cara sebagai berikut. Yaitu yang pertama dengan pembuatan dashboard monitoring alat yang bertujuan sebagai media untuk mengatasi permasalahan lambatnya respon officer dan middle management dalam operasional dan maintenance alat berat di lapangan. Yang kedua ada pemasangan GPS system yang ini nanti bertujuan untuk menunjang terciptanya sistem pengontrolan lokasi dan jam kerja alat berat itu bisa terintegrasi secara real time. Yang ketiga ada pemasangan fuel sensor untuk menganalisa produktivitas alat berat yang sedang beroperasi. Next, Mas. Untuk yang ketiga ini masih IDEAT ya. Dalam IDEAT ini PTWK itu sudah membuat kerangka yang nantinya akan jadi prototipe ya. Di sini ada digitalization sensor yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari GPS system, mesin hour, dan fuel sensor yang nantinya ditargetkan itu untuk existing earthwork equipment dan new earthwork equipment yang nanti akan terhubung di internet, database, lalu ada monitoring dan maintenance dari middle management dan officer, dan reportannya pun next-nya goals-nya itu sampai ke SAP dan Power BI-nya perusahaan. Oke, next Mas. Selanjutnya untuk tahap design thinking yang keempat, itu ada prototype. Dalam fase ini, tambahan fitur yang telah dirumuskan di fase ide, dibuatkan prototipenya untuk dimasukkan ke dalam existing system dengan penjadwalan sebagai berikut. Jadi, dari tambahan-tambahan IoT tadi, seperti GPS dan fuel sensor, itu akan mulai diintegrasikan dengan sistem yang ada. Rencananya akan dileburkan dengan dashboard-dashboard yang tadi, yang akan nantinya itu diharapkan menjadi dashboard yang bisa memonitoring pengelolaan alat berat secara maksimal. Next, Mas. Untuk tahap yang kelima, Design Thinking for Innovation, yaitu tes. Dalam fase ini, pengetesan digitalisasi pengelolaan alat berat dilaksanakan pada salah satu proyek A. Pada proyek A dilakukan pemasangan sensor GPS pada 50 alat berat seperti ekskavator, bulldozer, motor grader, vibro, dan dump truck, serta pemasangan sensor bahan bakar pada 20 alat berat dump truck. Setelah dilaksanakan pemasangan sensor dan GPS, setelah bahan bakar, akan dilakukan pengecekan serta evaluasi kepuasan pengguna atas dasar sistem yang telah diperbaharui tersebut. Next, Mas.
Dalam proses ini kita nantinya juga akan mencari feedback ya tadi ya, pengujian feedback dengan melakukan kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan. Yang mana di sini ada tambahan pertanyaan seperti pengembangan berkelanjutan continuous improvement sebagai berikut. Oke, next Mas. Oke, untuk selanjutnya daftar pustaka dari penelitian kami sebagai berikut. Bisa dilihat, next Mas, dan terima kasih atas kesempatan presentasinya dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.